Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ada saya Deska dan Kalia, akan bedah artikel ilmiah 2, Does heuristic bias matter for long and short-term investment decision making during the COVID-19 pandemic? Uh, Yang pertama ada pendahuluan, dampak negatif dari COVID-19 telah menyebabkan investor tidak lagi membuat keputusan keuangan yang rasional. Seperti yang dijelaskan oleh konsep keuangan tradisional tidak dapat sepenuhnya menjelaskan bagaimana investor berperilaku di pasar modal. Investor akan cenderung menggunakan heuristik dalam mengambil keputusan investasi di masa pandemi karena keterbatasan rasionalitas seperti yang dijelaskan dalam teori bounded rationality. Tversky dan Kahneman pada tahun 1974 mendefinisikan heuristik sebagai aturan praktis yang digunakan individu dalam situasi ketidakpastian untuk membuat keputusan yang efisien. Strategi tersebut, ketika digunakan untuk mengambil keputusan, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat daripada metode yang lebih kompleks, karena mengabaikan sebagian informasi. Next. Tversky dan Kahneman memperkenalkan 3 karakteristik yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan pilihan mereka. Yang pertama ada representativeness bias adalah bias kognitif di mana orang cenderung untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan seberapa cocok suatu peristiwa atau situasi dengan prototipe atau stereotype tertentu. Bias ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian atau pengambilan keputusan karena orang mungkin mengabaikan faktor-faktor penting yang tidak sesuai dengan prasangka atau stereotype mereka. Maka hipotesis penelitian ini adalah A1, yaitu pengaruh representativeness bias mempunyai pengaruh positif pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Tversky dan Kahneman memperkenalkan 3 heuristik yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan pilihan mereka. Tentunya ada anshoring dan adjustment bias dapat disimpulkan sebagai kecenderungan investor untuk percaya bahwa perbaikan yang diperolehnya digunakan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Dan perilaku tersebut dapat menimbulkan bias atau kesalahan. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung mempercayai informasi dan tidak memperdulikan detail lainnya. Bias ini dapat menyebabkan perhitungan yang salah dan potensi hilangnya keuntungan. Maka hipotesis penelitian ini adalah H2, di mana pengaruh anshoring dan adjustment bias secara positif mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Selanjutnya, Tversky dan Kahneman memperkenalkan 3 heuristik yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan pilihan mereka. Karena availability bias pengambilan keputusan hanya didasarkan pada informasi yang sudah tersedia, dengan demikian dapat dinilai bahwa peristiwa-peristiwa ini lebih sering terjadi dan lebih mungkin terjadi dibandingkan peristiwa lainnya karena pengambilan keputusan hanya didasarkan pada pengetahuan yang tersedia dan bukan pada studi alternatif lain. Availability bias menghalangi investor untuk memilih investasi yang tepat karena penilaian yang salah. Maka hipotesis penelitian ini adalah A3 yang dimana pengaruh availability bias berpengaruh positif pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Uh, lamanya periode investasi juga mempengaruhi keputusan investasi karena investor jangka pendek berbeda dengan investor jangka panjang. Di mana investor jangka pendek lebih rentan terhadap bias heuristik dibanding investor jangka panjang. Karena investasi jangka pendek meningkatkan pengembalian jangka pendek dari aset berisiko dan investor ingin menjualnya dengan cepat.
Sedangkan investasi jangka panjang memaksimalkan nilai kekayaan yang diharapkan. Dari tinjauan literatur, maka hipotesis H4 penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana H4A berpengaruh representativeness bias pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang dibandingkan investasi jangka pendek. H4B berpengaruh pada unshoring dan adjustment bias terhadap irasional. Pengambilan keputusan investasi akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang dibanding investasi jangka pendek. H4 dan C berpengaruh availability bias terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor memilih investasi jangka panjang dibandingkan investasi jangka pendek. Ini adalah metode penelitian, di mana metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan SAM-FPLS, yaitu teknik analisis multivariat yang menguji hubungan antar variabel laten dalam model kompleks. Dengan menggunakan model SAM-PLS, pengujian dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, pengujian instrumen penelitian, dan yang kedua, pengujian hipotesis, di mana pengujian validitas conference menggunakan nilai average extract variance atau AVI lebih besar 0,5 dan validitas conference akan terkonfirmasi jika nilai loading faktor masing-masing indikator itu lebih besar dari 0,5 dan dikatakan ideal bila mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,7. Sedangkan validitas diskriminan akan terpenuhi jika nilai akar AVI lebih besar dari nilai korelasi. Maka uji reliabilitas konstruk menggunakan nilai composite reliability atau lebih besar dari 0,70. Selanjutnya ada analisis statistik. Yang pertama kita ada analisis combine loading dan p-value, di mana validitas konvergen akan terkombinasi jika nilai loading faktor setiap indikator di atas 0,5 dan ideal bila di atas 0,7 dengan p-value-nya di bawah 0,5. Jadi seperti yang dilihat untuk konstruk RB atau representatif bias itu tuh di atas 0,5 atau di atas 0,7 yang dimana validitas diterima kecuali untuk item RB4. Untuk konstruk AB itu diterima semua karena di atas 0,5 dan di atas 0,7, dan untuk konstruk AB itu diterima semua kecuali AB7, dan untuk konstruk IDM itu diterima semua. Selanjutnya ada uji deskriptif statistik, validitas, dan reliabilitas. Jadi untuk konstruk RB itu uji validitas diskriminan akan terpenuhi jika nilai akar AV ini yang di bold lebih besar dari nilai korelasinya. Jadi misal untuk RB AV itu nilai akarnya tuh 0,76, yang dimana tuh lebih dari AV-nya 0,58, yang dimana uji validitas diterima. Selanjutnya uji reliabilitas konstruk dengan menggunakan nilai composite reliability, yang dimana tuh harus di atas 0,7. Contohnya untuk konstruk RB itu di atas dia ada CR-nya 0,81, yang dimana tuh lolos uji reliabilitas. Selanjutnya kita menggunakan Harman One Single Factor Test, yang dimana jika nilai batas agar tidak terkena bias metode, dimana kita menggunakan nilai varians untuk faktor yang punya presentasi varians, atau menggunakan extraction sum of square loading, yang dimana harus di bawah 50%. Jadi hasil uji CMB menunjukkan nilai presentasi varian sebesar 30,02%, di mana itu kurang dari 50%, sehingga model yang dirancang pada penelitian ini tidak terkena bias metode. Selanjutnya ada model hipotesis, yang dimana untuk pengujian representatif, anchoring and adjustment, and availability bias memperoleh nilai R2 itu 0,27. Hal ini menjelaskan bahwa variabel prediktor representatif, anchoring, and adjustment
dan availability bias sebesar 0,27 atau 27% dan variabel prediktor di luar model penelitian menjelaskan sisanya sebesar 73%. Selanjutnya itu kita analisis uji hipotesis. Yang pertama tuh kita uji representative bias pada pengambilan keputusan investasi. Peroleh nilai koefisien beta sebesar 0,04. Yang dengan p-value 0,24 itu di atas 0,01 sehingga hipotesis 1 tuh tidak didukung. Jadi representatif bias ini tidak berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Artinya anggapan bahwa representatif bias ini meningkatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional tidak terbukti dalam penelitian ini karena heuristik berkaitan erat dengan situasi tertentu, namun bukan karena kepribadian seseorang, maka investor mengandalkan heuristik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya analisis hipotesis 2, jadi pengaruh anchoring and adjustment bias terhadap keputusan investasi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,20 dengan p-value sebesar 0,01, yaitu di bawah 0,01 sehingga hipotesis 2 itu didukung. Anchoring and adjustment bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Artinya anchoring and adjustment bias meningkatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Selanjutnya analisis hipotesis 3, yang dimana kita menguji availability bias terhadap pengambilan keputusan investasi dan hasil pengujian diperoleh nilai B koefisien sebesar 0,37 dengan p-value sebesar 0,001. Oleh karena itu hipotesis 3 itu didukung. Availability bias berdampak positif pada pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Selanjutnya kita ada testing the moderating effect with multi-group analysis atau kita sebut MGA. Yang dimana kita masuk ke model 3, yang dimana kita menguji 3 konstruk ini. Yang dimana representative bias terhadap pengambilan keputusan investasi dan memperoleh p-value sebesar 0,03 dan beta sebesar 0,14. Yang keduanya negatif signifikan. Yang kedua, anchoring and adjustment bias itu pengambilan keputusan investasi memperoleh nilai p-value 0,002 dan nilai betanya 0,23 yang keduanya bertanda positif signifikan. Yang ketiga ada availability bias pada pengambilan keputusan investasi memperoleh nilai p-value sebesar 0,01 dan nilai beta sebesar 0,33. Yang keduanya bertanda positif signifikan. Selanjutnya analisis model yang keempat, yang dimulai dari konstruk RB itu terhadap pengambilan keputusan investasi dan memperoleh p-value sebesar 0,17 dan nilai beta 0,07, yang dimana keduanya tidak signifikan. Yang kedua, anchoring and adjustment bias terhadap pengambilan keputusan investasi diperoleh p-value sebesar 0,013 dan nilai beta sebesar 0,18. Yang keduanya bertanda positif signifikan. Yang terakhir, availability bias terhadap pengambilan keputusan investasi diperoleh p-value sebesar 0,001 dan nilai beta sebesar 0,45. Yang keduanya bertanda positif signifikan. Yang terakhir, kita analisis model yang kelima, yang dimana menggunakan metode pool standard error. Hasil ujinya yang pertama representative bias dalam pengambilan keputusan investment berdasarkan lama waktu investasi menghasilkan p-value 0,04 yang di bawah 0,05 dengan arah negatif, sehingga hipotesis H4 itu tidak didukung. Artinya pengaruh representatif bias terhadap pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor lebih tertarik untuk melakukan investasi jangka panjang. Selanjutnya itu pengujian anchoring bias dan availability bias terhadap pengambilan keputusan investasi berdasarkan waktu investasi menghasilkan p-value 0,06 yang dimana tuh di atas 0,05 dan p-value sebesar 0,27 yang dimana tuh juga di atas 0,05 sehingga hipotesis H4B dan H4C tidak didukung. Dapat diartikan bahwa anchoring bias and availability bias meningkatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional bagi investor jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada kesimpulan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak heuristik representative anchoring and availability bias terhadap pengambilan keputusan investasi di BEI
dengan peran moderasi waktu investasi. Hasilnya membuktikan bahwa investor individu berperilaku tidak rasional dan mengambil putusan investasi. Hal ini didukung oleh teori rasionalitas terbatas. Selain itu, anchoring bias dan availability bias meningkatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional, sedangkan representative bias tidak mendukung hal ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh bias terhadap keputusan investasi yang tidak rasional akan berkurang ketika investor mengambil keputusan investasi jangka panjang. Berdasarkan representative bias, pada saat yang sama, anchoring bias dan availability bias tidak terbukti. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.